Kitab kuning yang sudah dicetak itu ibarat makanan jadi, dibuat oleh koki ahli yang siap dihidangkan di meja makan. Bahan bakunya tentu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang di channel kami, channel yang insya Allah akan membahas seputar review kitab kuning yang sering diaji, yang sering kita kaji, khususnya di kalangan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Melalui video ini dan video-video selanjutnya, insya Allah kami akan kenalkan kepada masyarakat luas, lintas pesantren, lintas santri, lintas ormas, mungkin bahkan lintas agama. Tentunya sekemampuan saya dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, yang dimulai dengan kitab yang tipis-tipis, yang tak hanya dikaji di pesantren-pesantren besar, tapi juga dikaji di rumah-rumah kecil pribadi kiai kampung, di surau-surau tua yang bahkan sering kita jumpai sehari-hari. Video ini hanya opening saja, tentunya sebagai pengenalan. Harapan besar kami bagi sebagian kalangan yang tidak pernah sama sekali mengaji dan mengkaji kitab kuning, minimal tahu nama-nama kitab kuning yang beredar di Indonesia. Mungkin saja di hari-hari berikutnya ada sanak saudara kita atau bahkan anak cucu kita yang malah senangnya ngaji kitab kuning. Kitab kuning sudah tak asing lagi terdengar di kalangan santri dan kiai. Terlebih, kemudahan teknologi masa kini mempermudah para santri dan kiai dalam mengakses kitab-kitab yang dicarinya dalam versi digital, mendownloadnya, menyimpannya di gudang arsip smartphone, sehingga kitab yang satu toko bahkan bisa terangkum hanya dalam satu genggaman smartphone itu. Meskipun demikian, kitab kuning yang beredar di toko-toko kitab di Indonesia masih banyak peminatnya hingga sampai sekarang, apalagi didukung dengan upgrade dan dari penerbit dalam hal cetakan tulisan dan cover kitab yang kekinian. Banyak video beredar tentang santri yang mahir baca kitab kuning dengan video yang view-nya bahkan sampai jutaan. Ada lagi channel yang membahas tutorial cara cepat baca kitab kuning. Ya, itu memang benar adanya. Dan channel ini bukan fokus ke arah sana. Fokusnya bukan di tutorialnya, tapi memperkenalkan nama-nama kitab yang sering dipelajarinya. Kitab kuning yang mungkin tak diperhatikan sebagian kalangan, padahal sebagian dari karangannya adalah made in Indonesia dalam tanda petik. Dan sebagian dari kitab yang dikarang oleh orang Indonesia ini yang sering dikaji di pesantren menjadi mata pelajaran wajib di perguruan tinggi di luar negeri, seperti misalnya Mesir. Kitab kuning yang sudah dicetak itu ibarat makanan jadi, dibuat oleh koki ahli yang siap dihidangkan di meja makan. Bahan bakunya tentu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, apakah kitab kuning berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi? Jawabannya tentu, kitab kuning berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Yang terpenting dari suatu ilmu adalah bukan seberapa banyak kitab-kitab dan buku-buku yang sudah kita kuasai, tapi seberapa jelas sanad yang kita miliki
dari guru pertama kita, terus menyambung ke gurunya guru, hingga menyambung sampai pada maha guru sang kota sumber ilmu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab kuning itu apa sih? Santri-santri yang membawa kitab kuning itu mengaji apa sih? Apa yang mereka pelajari di kitab kuning? Kitab kuning itu apa saja? Ada berapa macam dan nama kitabnya apa saja? Pertanyaan-pertanyaan mendasar dari seluruh pertanyaan di video ini menjadi tema besar yang akan saya angkat sebagai reviewer kitab kuning di video-video berikutnya. Tentunya sekemampuan saya, insya Allah. Saya tidak akan membahas isi dari kitab kuning itu sendiri. Karena apa? Ada banyak ustadz, ada banyak gus, aceng, aang, aah, aden, santri-santri dan kiai-kiai yang sudah membahas di channelnya masing-masing yang mungkin memang ahli di bidangnya. Saya hanya akan mereview di video berikutnya dari sudut pandang percetakan, istilah-istilah kitab kuning, dan cover kitabnya saja, bukan fokus pada isinya secara keseluruhan. Arti kitab kuning sendiri sudah dibahas oleh Wikipedia misalkan dengan bahasa yang sederhana. Kita bisa membacanya di sana. Atau kalau kalian ingin tahu di sini, nanti kita simpan di akhir video saja ya, pengertian kitab kuning itu secara sederhana. Sebagai penutup, saran dari semua kalangan saya harapkan pada video-video yang akan datang, entah itu dari santri pesantren atau pelajar di sekolah, saran dari ustadz, dari kiai, di pesantren, dan guru-guru di Indonesia. Terima kasih telah hadir, telah mampir di channel ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari video-video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.